Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sudahkah kamu memulai diet? Masih bingung langkah apa aja yang harus kalian ambil ya ketika kamu ingin melakukan yang namanya program diet? Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu ya persiapan apa aja sih, langkah-langkah apa aja sih yang harus kalian persiapkan ya untuk menuju diet yang sehat dan efektif. Nah, di video kali ini aku akan share itu semua. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika kamu akan melakukan yang namanya program diet. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu videonya, kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya. Stay tune! Ketika kamu akan memulai yang namanya program diet, ada beberapa langkah awal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Memang yang pertama itu adalah mental ya. Kalian harus mempersiapkan mental teman-teman semua karena diet itu banyak banget rintangan, godaan yang akan menghalangi teman-teman semua. Nah, itu harus dipersiapkan oleh teman-teman semua ya. Jadi mentalnya tuh harus benar-benar siap, harus benar-benar kuat, harus benar-benar yakin bahwa aku bisa nih diet gitu. Bahwa aku ini pasti berhasil diet. Jangan dengerin apa kata netizen, nyinyir. Nah, itu harus benar-benar kuat, godaan-godaan ya, makanan terutama. Nah, itu harus benar-benar dipersiapkan oleh teman-teman semua ya. Mentalnya, pikirannya, mindsetnya juga harus benar-benar aku mau sehat, aku mau berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, itu harus benar-benar dipikirin, dan pikiran juga jangan, aduh diet itu pasti menyiksa, diet itu pasti aku nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, itu dihilangkan saja terlebih dahulu karena diet itu tidak seperti itu ya. Tidak harus yang namanya menyiksa. Dan kamu juga harus menikmati setiap proses program diet yang teman-teman lakukan ya. Memang kita berpindah ya untuk move on dari zona nyaman kita. Kayak kita cuma rebahan aja, makan gak karuan ya, malas bergerak. Itu tuh susah banget untuk move on dari kegiatan-kegiatan kita yang seperti itu. Tapi dengan kamu bertekad ya, ingin lebih baik lagi, ingin hidup sehat, dan nantinya bonusnya adalah kalian mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan, yaitu langsing ya, body goalsnya teman-teman semua, bisa menurunkan berat badan teman-teman semua. Nah, itu akan membuat teman-teman merasa bangga pada diri teman-teman semua. Coba deh, pokoknya harus benar-benar dinikmatin, sabar, terus aja atur pola makannya, kemudian olahraganya. Harus kuat juga dengan mental teman-teman semua, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain. Nah, itulah yang akan bisa lebih menguatkan teman-teman semua, dan aku yakin diet teman-teman semua itu akan sukses dan akan berhasil. Dan langkah awal berikutnya nih teman-teman, sebelum teman-teman melakukan yang namanya program diet, memulai program diet, nah teman-teman ini harus melakukan pengukuran dan pencatatan kondisi tubuh teman-teman sebelum teman-teman melakukan yang namanya program diet. Jadi biar teman-teman tahu nih seberapa banyak progres yang telah dihasilkan oleh teman-teman semua. Nah, untuk mengukur dan mencatat ini, teman-teman harus mempersiapkan beberapa alat. Yang pertama itu adalah teman-teman siapkan yang namanya handphone berkamera. Pastilah sudah pada punya semuanya ya. Yang kedua itu adalah timbangan ya. Yang kedua itu adalah timbangan. Silahkan teman-teman persiapkan, ini tuh wajib banget ada ya di rumah, karena untuk mengetahui kondisi, memang kita tidak harus selalu berpatokan kepada timbangan, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk apakah terjadi yang namanya progres selama kita diet. Nah, yang ketiga ini adalah alat ukur yang meteran tubuh seperti ini. Nah, ini juga harus banget menurut aku kalian punya, karena selain timbangan, nah ini juga progres lain atau patokan lain yang bisa dijadikan acuan keberhasilan kita dalam menjalankan yang namanya program diet. Dan alat yang keempat ya, kamu sediakan yang namanya cermin. Cerminnya kalau bisa full body gitu ya, yang kelihatan dari atas. Itu yang harus kamu persiapkan ya untuk langkah awal sebelum kamu melakukan yang namanya program diet. HP yang berkamera, kemudian timbangan, kemudian alat ukur atau meteran ya, meteran tubuh, dan yang keempat itu adalah cermin ya. Itu yang harus teman-teman persiapkan, karena langkah awal itu kalian melakukan yang namanya pengukuran terhadap kondisi tubuh teman-teman semua ya. Ada 3 hal yang akan kita ukur ya sebelum kita melakukan yang namanya program diet. Itu yang pertama adalah berat badan, yang kedua adalah lingkar pinggang, lingkar perut, lingkar paha, lingkar lengan. Yang ketiga itu adalah foto ya, foto sebelum teman-teman melakukan yang namanya program diet. Jadi ada foto, nantinya ada foto before dan after. Dan jangan lupa ketika teman-teman mencatat nih berapa berat badan teman-teman semua, atau berapa lingkar pinggang, lingkar paha, lingkar perut teman-teman semua, itu jangan lupa
dicatat juga waktu dan tanggalnya. Nah, nanti teman-teman melakukan lagi nih pencatatan selama 1 minggu sekali, biar teman-teman tahu nih berapa banyak progres ya. Apakah benar teman-teman sudah mengalami yang namanya defisit kalori, apakah kebutuhan kalori teman-teman itu jatuhnya di angka maintenance, tidak ada perubahan, atau bahkan teman-teman program diet yang teman-teman lakukan ini malah jadi surplus kalori. Nah, dengan teman-teman melakukan pencatatan seperti itu, teman-teman akan tahu progres yang teman-teman dapatkan. Tapi nih ada aturannya ya, ketika teman-teman mau mengukur berat badan, atau mau menimbang berat badan, mau mengukur lingkar pinggang, atau mau foto progres before afternya. Nah, di sini aku akan jelaskan aturannya. Dari yang pertama itu yaitu berat badan ya. Ada 4 aturan ketika kamu akan menimbang yang namanya berat badan. Aturan apa aja sih yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman akan melakukan yang namanya penimbangan atau pengukuran berat badan? Yang pertama itu adalah teman-teman harus menimbang dengan alat timbangan yang sama. Ya, jadi kenapa aku anjurin teman-teman untuk bisa memiliki alat timbangan di rumah? Karena ketika teman-teman menimbang dengan alat timbangan yang berbeda, nah itu akan menimbulkan angka yang berbeda juga biasanya. Misalnya teman-teman nimbang di rumah tuh 65 kilo, tiba-tiba teman-teman datang nih ke tempat gym atau ke tempat aerobik gitu, kemudian teman-teman sebelum melakukan olahraga itu melakukan nimbang lagi gitu ya di tempat olahraga tersebut. Nah, tiba-tiba berubah nih menjadi misalnya 67 kg. Nah, gimana nggak stres kan ya, belum juga olahraga teman-teman udah yang down duluan. Aduh, kok naik sih? Kok cepet banget sih naik? Perasaan di rumah itu 65 kilo, kenapa kesini jadi 67 kilo? Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh harus menimbang dengan alat timbangan yang sama, tidak boleh berubah, tidak boleh berbeda ya. Jadi biar tahu gitu progresnya dari satu alat timbangan itu, apakah teman-teman naik atau turun. Nah, jadi aku anjurkan banget untuk teman-teman memiliki yang namanya alat timbang. Yang kedua itu, aturan yang kedua dalam menimbang berat badan itu adalah teman-teman nih harus melakukan penimbangan atau menimbang berat badan di waktu yang sama. Waktu yang baik untuk melakukan yang namanya penimbangan atau mengukur berat badan dengan alat timbangan itu adalah pada pagi hari, di saat teman-teman belum makan apa-apa, belum mengkonsumsi apa-apa, dan dikala teman-teman sudah keluar buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu adalah waktu yang baik untuk teman-teman melakukan yang namanya penimbangan, karena benar-benar tubuh kita tuh kosong gitu ya, belum masuk apa-apa. Nah, itu adalah waktu yang baik. Nah, nanti ketika teman-teman 1 minggu kemudian, teman-teman lakukan lagi nih penimbangan pada jam tersebut. Jamnya jangan lupa dicatat. Misalnya teman-teman nimbang awal melakukan yang namanya diet itu teman-teman nimbang pada jam 6 pagi. Nah, nanti 1 minggu kemudian teman-teman kalau bisa waktunya sama, jam 6 lagi juga, pada kondisi ya sama, belum makan apa-apa, sudah buang air kecil, sudah buang air besar. Nah, seperti itu. Jadi biar benar-benar tahu progresnya, apakah benar naik atau turun. Nah, seperti itu ya. Jadi timbanglah dalam waktu yang sama, karena ketika teman-teman menimbang di pagi hari dengan ketika teman-teman menimbang di siang hari atau sore hari, jelas itu akan berbeda banget ya. Ketika teman-teman menimbang di pagi hari, kita belum mengkonsumsi apa-apa, belum ada yang masuk nih kalori ke dalam tubuh kita, nah otomatis timbangannya juga akan lebih akurat gitu ya, dibandingkan dengan kita menimbang pada siang hari dan sore hari. Karena nah, siang hari dan sore hari sudah jelas dong, udah masuk makanan, udah masuk minuman. Nah, itu pasti akan mempengaruhi hasil atau angka yang berada pada timbangan tersebut. Jadi ingat, waktu yang sama untuk menimbang. Aturan yang ketiga dalam menimbang berat badan itu adalah teman-teman harus selalu menimbang dengan kondisi tubuh yang sama. Maksudnya seperti apa sih kondisi tubuh yang sama ini? Kondisi tubuh yang sama ini misalnya pakaiannya sama ya. Ketika teman-teman menimbang di awal teman-teman akan melakukan yang namanya program diet, teman-teman nih pakai piyama yang bener-bener tipis banget gitu, baju tidur yang bener-bener tipis banget, itu sih yang aku saranin ya, biar lebih akurat lagi. Nah, kemudian 1 minggu kemudian setelah teman-teman menjalankan yang namanya program diet, terus pengen mengetahui progresnya dari timbangan tersebut, nah teman-teman pakai lagi nih baju yang sama ketika teman-teman menimbang gitu ya, biar benar-benar hasilnya tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Enggak yang misalnya teman-teman di awal tuh mau nimbang itu pakai baju yang tipis, kemudian ketika teman-teman 1 minggu kemudian ingin menimbang lagi, teman-teman pakai bajunya yang tebel banget gitu. Nah, itu kan nggak akurat gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya ketika teman-teman terjadi yang namanya kenaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan sebaliknya, ketika teman-teman awal misalnya pakai bajunya yang berat gitu ya, yang benar-benar tebel gitu, pakai jaket misalnya ya, teman-teman melakukan yang namanya penimbangan, kemudian di 1 minggu kemudian teman-teman akan melakukan yang namanya pengukuran dengan alat timbangan lagi,
teman-teman pakai baju yang tipis nih, nah itu juga tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi pasti otomatis hasilnya akan berbeda. Nah seperti itu. Kondisi tubuh lainnya juga, misalnya tadi teman-teman melakukan awal penimbangan itu belum makan apa-apa atau belum masuk makanan ke dalam tubuh. Nah begitupun di 1 minggu, kemudian 1 minggu ke depannya lagi ketika teman-teman akan melakukan yang namanya penimbangan juga sama, kondisi tubuhnya harus sama, yaitu belum makan apa-apa, belum misalnya sudah buang air besar, sudah buang air kecil. Ketika kamu akan melakukan yang namanya penimbangan harus dalam kondisi tubuh yang sama, baik itu dari pakaiannya atau dari tubuh kamu sendiri ya, apakah sudah masuk makanan atau belum. Nah seperti itu ya. Kita lanjut ke aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu adalah timbanglah sesuai dengan kebutuhan. Artinya teman-teman gak harus timbang setiap hari, karena itu akan bikin teman-teman jadi stres, jadi gak fokus sama program dietnya. Ya, jadi diusahakan itu minimal, bolehlah minimal 1 minggu sekali, tapi kalau bisa ya 2 minggu sekali aja, atau nggak apa-apa 1 bulan sekali ya, biar tahu progres selama 1 bulan. Nah, biar kamu tuh nggak terlalu stres, biar kamu tuh fokus sama yang namanya program dietnya. Jadi teman-teman nggak harus yang namanya setiap hari nimbang, setiap bangun tidur nimbang, setiap bangun tidur nimbang, pokoknya setiap hari tuh intens kamu nimbang. Nah, nggak harus seperti itu ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja. Jadi benar-benar teman-teman fokus dulu aja sama program dietnya. Nah nanti setelah berjalan selama 1 minggu minimal ya, atau misalnya 2 minggu atau 1 bulan, nah baru teman-teman melakukan yang namanya penimbangan kembali dan pencatatan kembali. Nah itulah aturan yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman akan melakukan yang namanya penimbangan. Kenapa teman-teman harus melakukan 4 aturan tersebut? Biar teman-teman tidak stres, biar teman-teman nggak galau, biar teman-teman itu bisa yang namanya konsisten pada program dietnya. Setelah kamu bisa berhasil konsisten, nah kamu juga akan mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan atau akan sukses dengan menjalankan yang namanya program dietnya. Langkah yang kedua, setelah kamu melakukan yang namanya penimbangan nih pada berat badan teman-teman semua, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya pengukuran pada lingkar pinggang dengan menggunakan alat meteran. Kenapa harus dilakukan? Karena biar tahu nih berapa banyak fat loss atau lemak-lemak yang hilang di dalam tubuh teman-teman semua dan berapa massa otot yang naik. Nah, itu bisa menggunakan dengan yang namanya alat meteran. Aku akan contohkan ya. Nih ya, kamu bisa melakukan yang namanya pengukuran ya lingkar pinggang atau lingkar perut dengan menggunakan alat meteran ini. Kalau misalnya kamu belum punya, nanti aku simpan tokonya, aku beli di Shopee ya, di deskripsi box aku, boleh langsung dicek aja, tokonya ini tuh murah banget kok ya. Nah, kamu diusahakan bajunya yang tipis ya, jangan yang tebal kayak gini ya, diusahakan bajunya yang tipis. Untuk pria, untuk laki-laki boleh tidak menggunakan baju, atau kamu juga misalnya hanya menggunakan pakaian dalam saja untuk benar-benar mengetahui berapa lingkar perut ya atau lingkar pinggang yang teman-teman miliki ketika teman-teman akan melakukan yang namanya program diet. Nah, kemudian dilingkarkan di perut teman-teman semua sejajar dengan pusar ya, sejajar dengan pusar. Perutnya nggak usah dikempes-kempesin juga, nggak usah dikebuk-kebukin juga, nggak usah. Jadi biasa aja. Kalau bisa tarik nafas dulu. Nah, tarik nafas dulu. Nah, kemudian, teman-teman langsung aja diukur, pasin. Nah, misalnya di awal, dulu tuh aku awal tuh hampir mau 100 ya. Sekarang, alhamdulillah, ini pakai baju yang tebal ya. Alhamdulillah sekarang 78 cm. Nah, seperti itu. Diusahakan kamu mengukur 3 kali ya, kemudian dirata-ratain. Nah, itu adalah hasil dari lingkar pinggang yang teman-teman miliki. Bisa juga ya teman-teman ingin mengukur lengan ya, lingkar lengan juga bisa lakukan antara kiri dan kanan ya secara bergantian, atau lingkar paha. Nah, itu juga bisa banget teman-teman melakukan pencatatan apakah ada progres atau tidak selama teman-teman melakukan yang namanya program diet. Jadi langkah yang pertama itu silakan teman-teman lakukan pengukuran dari lingkar pinggang atau lingkar perut, kemudian lingkar lengan juga boleh, lingkar kiri dan kanan ya kalau lingkar lengan karena ada 2, kemudian lingkar paha juga kiri dan kanan, kalau perut kan cuma ada 1, lingkar dada juga boleh. Itu teman-teman lakukan ketika teman-teman akan melakukan yang namanya program diet. Nah, nanti setelah teman-teman menjalankan program diet nih 2 minggu kemudian, atau misalnya minimal 1 minggu kemudian, boleh lagi mungkin 1 minggu belum ada hasilnya ya, coba teman-teman lakukan misalnya 1 bulan sekali pengukuran, itu nggak apa-apa. Itu mungkin akan terlihat banget progresnya ya, angkanya yang akan didapatkan ya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar melakukan yang namanya defisit kalori, maka hasilnya angka tersebut akan mengalami pengurangan ya. Misalnya yang tadinya 90 jadi misalnya 89 atau 88. Nah, itu untuk mengetahui berapa banyak lemak-lemak nih yang ada di dalam tubuh kita ini yang hilang atau fat loss ya.
itu bagus banget untuk mengetahui progres lemak yang ada di dalam tubuh kita dengan menggunakan yang namanya alat ukur atau meteran. Langkah awal yang terakhir, yang ketiga, itu adalah teman-teman melakukan yang namanya foto progres. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya cermin ya. Teman-teman silakan foto full body ya, bagian depan, bagian samping. Nah, nanti aku kasih contohnya di sini atau nggak di sini ya. Pokoknya silakan teman-teman sebelum teman-teman melakukan yang namanya program diet, biar tahu nih perbedaannya dari segi fotonya, ada foto before afternya nih. Silakan teman-teman lakukan dulu yang namanya foto ya, foto progresnya ketika teman-teman awal nih belum melakukan sama sekali program diet. Setelah teman-teman melakukan yang namanya program diet, boleh teman-teman lakukan sebanyak 1 bulan sekali ya, atau minimal 2 minggu sekali. Nah, boleh teman-teman lakukan seperti itu agar teman-teman makin semangat lagi nih program dietnya ya, biar teman-teman tahu berapa banyak progresnya, perbedaannya antara foto teman yang antara foto kamu yang sebelum melakukan yang namanya program diet dan foto kamu setelah melakukan yang namanya program diet. Kalau bisa pakai bajunya yang tipis, yang lepas ya, biar kelihatan tuh misalnya di awal perut buncitnya masih kelihatan ya, nggak sih, lengannya masih segede-gede apa betisnya juga misalnya, seperti itu ya. Dan ketika teman-teman melakukan program diet nih, setelah melakukan program diet 1 bulan kemudian difoto lagi full body lagi nih, ada perubahan, wah oh iya tuh kelihatan banget perutnya semakin kempes gitu ya, lengannya semakin kecil misalnya, pahanya semakin kecil. Nah, seperti itu tujuannya kenapa teman-teman harus melakukan yang namanya foto progres, biar teman-teman makin semangat lagi nih dietnya. Mungkin cukup sekian saja ya langkah awal yang harus teman-teman lakukan nih ketika teman-teman akan melakukan yang namanya program. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan teman-teman jadi tahu nih langkah apa dulu nih harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman melakukan yang namanya program diet. Mungkin cukup sekian saja video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.